Amos pasal 4, hari Rabu tanggal 24 Desember 2025. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Di Amos pasal 4 ini peringatan Tuhan terhadap perempuan-perempuan Samaria di Israel Utara yang mabuk kemewahan. Nah ini dikatakan, dengarlah firman ini hai lembu-lembu Basan. Diumpamakan perempuan-perempuan Samaria ini dipanggil Tuhan dengan sebutan lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria. Kenapa di sini Tuhan berkata demikian? Mereka mabuk kemewahan dengan cara memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Nah bahkan dikatakan mengatakan kepada tuan-tuannya itu suami-suami mereka, kalau dilihat di sini ya, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Jadi mereka mabuk kemewahan, mereka memakai harta untuk hal-hal yang tidak benar, dan cara mereka untuk memperoleh kekayaan juga ya dengan memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Nah bagi Tuhan ya tidak ada yang salah kalau orang berhasil atau mempunyai kekayaan di dalam hidup tetapi berusaha dengan benar. Kita lihat bagaimana Ishak, Abraham itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, tetapi bukan dengan cara memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah juga di sini tidak menyenangi ibadah yang kelihatannya beribadah tetapi tidak dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Ini datang ke Betel untuk mempersembahkan korban sembelihan, ke Gilgal, tetapi yang diperhebat adalah perbuatan jahat, bukan dengan menyembah kekudusan Tuhan. Kelihatannya membawa korban sembelihan, bawa persembahan persepuluhan, tetapi bagi Tuhan itu bukan yang dikehendaki. Tuhan rindu untuk persembahan sukarela, persembahan syukur, bukan hanya korban-korban yang disembelih, tetapi benar-benar hati yang mau rela, hati yang tulus untuk berbalik kepada Tuhan. Dan ini Tuhan katakan juga bahwa ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Jadi tidak semua ibadah bisa berkenan kepada Tuhan. Kelihatannya di depan manusia beribadah, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah ibadah yang jahat. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini ada kata sekalipun. Nah, sekalipun Tuhan bilang aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan. Gigi yang tidak disentuh makanan ya artinya tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut ya saat itu, dan kekurangan roti karena tidak adanya roti, tidak ada makanan, jadi gigi tidak disentuh makanan. Tetapi orang Israel, Tuhan bilang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi masa-masa kekeringan, tidak ada makanan, gigi tidak disentuh makanan, itu
Tuhan mau pakai cara seperti itu supaya mereka berbalik mencari Tuhan. Tetapi dikatakan kamu tidak berbalik kepadaku. Ayat 7, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ya, bahkan ini Tuhan berkuasa untuk menahan hujan. Tidak ada hujan, tetapi mereka dikatakan di sini, tetapi kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi ada ladang yang satu kehujanan, ladang yang lain tidak kena hujan. Ada tempat-tempat di mana Tuhan menahan hujan dan ada juga tempat di mana Tuhan menurunkan hujan. Tetapi itu pun membuat mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Bahkan di sini ayat 8, penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas karena tidak adanya air, karena kering. Orang terhuyung-huyung ya, kehausan, orang jadi terhuyung-huyung pergi mencari air di satu kota yang lain, tetapi mereka tidak puas. Nah, itu pun tidak membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijara. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini dari perikop yang ketiga, orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dari ayat 6 kita lihat bagaimana apa yang Tuhan katakan, aku telah memberi gigimu tidak disentuh makanan, telah menahan hujan daripadamu, bahkan di sana aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Jadi ada kekurangan, tidak ada makanan, tidak ada air, ada hama, penyakit gandum, tanaman-tanaman jadi layu, pohon-pohon ara, pohon zaitun dimakan habis belalang. Bahkan ini ada penyakit sampar yang dilepaskan di antara mereka, tetapi semua itu dituliskan berulang kali, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kerinduan Tuhan untuk umat Israel berbalik kepada Dia. Demikian juga dengan kita, Tuhan sangat rindu untuk kita berbalik kepada Dia, untuk mencari Dia, mendekatkan diri kepada Dia. Kerinduannya hanya satu, supaya kita beroleh hidup dalam kelimpahan. Nah, hidup dalam kelimpahan itu saat kita dekat dengan Dia, melekat erat dengan Dia. Dia adalah pokok anggur yang benar. Nah, saat kita sebagai ranting-rantingnya terus melekat kepada Dia, maka di sana kita akan berbuah, ada hasil. Tetapi saat kita lepas dari pokok anggur yang benar, di luar Tuhan kita mati. Di luar Dia kita mungkin kelihatan hidup, tetapi kita mati, karena hanya di dalam Dia, Yesus sumber kehidupan, kita memperoleh hidup. Nah, ini yang disampaikan Tuhan di Amos pasal 4 ini, untuk berbalik kepada Dia dengan sepenuh hati. Nah, ini contoh dari orang Israel dengan segala macam yang Tuhan berikan, tapi mereka tidak berbalik juga kepada Dia. Kerinduan Tuhan semua umatnya diselamatkan, semua berbalik kepada Dia. Ayat 12, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel.
Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Nah, Tuhan katakan bersiap bertemu dengan Allahmu sendiri, Israel. Karena Tuhan sudah lakukan semua, namun mereka tidak mau juga untuk berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-13, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Jadi Tuhan dialah yang membentuk gunung-gunung, yang menciptakan angin. Ini gunung tidak ada dengan begitu saja di depan kita. Angin pun semuanya itu Tuhanlah yang membentuknya. Bahkan Tuhan juga yang menahan hujan. Betul, nanti ada perkiraan cuaca ya, ada semua dengan penjelasan-penjelasan pengetahuan, ilmu pengetahuan bagaimana sampai hujan turun. Semua itu ada. Manusia diberikan juga akal budi, pengetahuan oleh Tuhan untuk penjelasan kenapa turun hujan, kenapa tidak ada hujan. Tetapi ini semua firman Tuhan. Ayat 7, aku pun telah menahan hujan daripadamu. Sekalipun mungkin ada dikatakan perkiraan cuaca akan hujan lebat, tetapi Tuhan sanggup untuk menahan hujan. Tuhan sanggup membalikkan keadaan yang diperkirakan oleh manusia. Karena manusia bisa merancang-rancangkan, tetapi Tuhanlah yang jawaban Tuhan ada di jawaban lidah ada di bibir Allah. Nah, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Dia yang memberitahukan kepada manusia pikiran-pikirannya. Dia yang memberitahukan kepada manusia ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan kehendaknya. Tetapi ada manusia dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat dipakai untuk kemuliaannya sendiri, bukan lagi untuk mencari kemuliaan Tuhan, bukan lagi menyembah kepada Dia yang membentuk gunung, yang menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang Dia pikirkan, yang membuat fajar dan kegelapan. Tuhan yang membuat fajar setiap pagi, kalau ada matahari terbit, malam mulai datang, itu semua Tuhan yang buat. Dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Dia Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa di atas seluruh muka bumi ini. Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita terus mencari Dia dengan segenap hati, terus memuji Dia, memuliakan Dia di dalam seluruh kehidupan kita, dan mengakui segala kebesarannya melalui ciptaan-ciptaannya yang ada di sekitar kita, dan yang pasti ciptaannya yang termulia, yaitu kita sebagai umat manusia, umat yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Saat kita mau untuk menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia yang hidup, yang penuh kasih, yang datang untuk menyerahkan nyawanya, datang memberikan hidupnya bagi kita, setiap umat manusia yang seharusnya binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.